Saya heran kalau tidak bisa dicegah ini korupsi di Indonesia. Gimana ceritanya tidak bisa dicegah? Nah, 3 koja itu 3 lembaga. Ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Coba 3 lembaga yang menangani ini. Dan kalian penegak hukum diberikan konstitusional untuk apa? Untuk menyadap teleponnya ini para pejabat. Nah, kalau dia sudah baku telepon kan kamu dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran siapa beliau? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Islamlah kalian ketika sholat, tetapi menegakkanlah kalian keadilan ketika Anda menjadi jaksa. Itulah yang disebut Islam secara kafah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar Ibu tidak dengar dakwah. Di rumah dia basic kau, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang, capek, tidak usah kau datang, lebih baik kau tinggal di rumahmu. Alhamdulillah kita berhasil meninggalkan setan di rumah, tinggal di tempat ini. Apakah setelah di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda aku lagi setan supaya tidak dengar ceramah. Jangan aku dengar ceramah, jangan pegang dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Orang yang pegang HP ketika saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu masih juga ada pegang HP-nya. La haula wala quwwata illa billah. Bukan mau kena godaan setan, kau sudah setan. Simpan dulu HP Bu ya, simpan dulu ya. Bisa? Bisa? Kenapa Ustadz kita mau rekam? Kalau ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya juga tidak jernih, dan saya takut ada lagi keseleo mulut saya akhirnya viral. Jadi simpan dulu ya. Kita mau dengar ceramah Ustadz, jangan makin rekam. Ada kamera saya bawa. Itu kemana itu kameraku? Nah ini di sini. Ini di kamera saya bawa. Tapi kau bawa pulang kamera Ustadz, gampang. Nonton YouTube. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Kalau ada iklan, jangan skip. Kalau ibu nonton, lalu nonton iklannya 1-2 iklan, ibu ikut membantu orang-orang yang kami sekolahkan dan membangun rumah ibadah. Karena semua keuntungan yang kita dapat di YouTube, alhamdulillah sudah 3 masjid yang jadi, dan beberapa puluh anak kita kuliahkan dan kita sekolahkan. Dari mana Ustadz dapat? Bukan korupsi. Tapi dari mana? Itulah yang Bapak Ibu nonton YouTube saya. Maka jangan lupa like and share. Ya, jangan ketawa, saya serius ini. Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Nah ini, dengarkan ibu-ibu. Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Head on, hai guys. Kita lagi di Jepang guys, mengikuti pengantin ini yang mewah sekali guys, ternyata perampok. Apa kau dapat itu? Tapi kalau kau follow Ustadz, dapat kau ilmunya pahala, kau amalkan ilmunya pahala, kau sebarkan lagi ilmunya pahala, banyak pahala kau dapat. Tapi kalau artis, apa kau dapat? Makan ki, nasir lagi, kita lagi ini 1 piring sekian guys, apa kau dapat? Maka follow ulamamu supaya kau dapat pahala dalam bermedsos. Bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat.
Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Teku Rahman SHMH, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh insan kejaksaan di tempat ini yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi yang hadir di tempat ini, yang saya doakan Ibu selalu sehat walafiat, bahagia dalam rumah tangga. Ini gaspol atau rem-rem? Serius kok, gaspol atau rem-rem ini? Hah? Nggak pakai kayak itu rem kalau ku gaski? Oke, pertama, jangan bawa perasaan, tapi pakai iman dengar ceramah. Ya, satu, ini dulu saya mau gas. Dan hebatnya, suamimu yang kajati, suamimu yang kajari, suamimu yang aspidum, kamu yang jadi dapat juga reci-reci itu jabatan. Iya toh? Dan biasanya istrinya itu pejabat, lebih hebat pengaruhnya daripada pejabatnya. Iya toh? Iya. Biasa itu dalam hidup, biasa itu. Hah? Biar setengah mati mah kau nasuka kajati, kalau ndak nasuka kau istrinya, ndak jalan urusanmu. Biasa itu. Memang begitu kehidupan sosial. Maka syukuri, cara syukurinya jagai suamimu. Itu caranya. Bagaimana jaga suamimu? Jangan kau periksa HP-nya. Nggak ada gunanya kau periksa HP-nya. Iya toh? Kau periksa HP-nya, kau kalah jago penyidik. Nah, kasih dia kau HP-nya satu, masih ada 4 di kantornya. Untuk apa? Untuk apa kau periksa HP-nya? Kalau kau sayang kepada suamimu, jaga dia dalam bekerja. Manusia pertama yang melakukan pembangkangan kepada Allah itu jabatannya Nabi, bukan kajati. Nabi jabatannya. Siapa? Adam alaihi salam. Kalau ada pegawai negeri, Nabi tahu gajimu itu pegawai negeri. Biar kau pontang panting tak. Kalau banyak uangmu ndak ada bisnis yang lain, pasti kau salah gunakan jaksamu. Apa yang kau banggakan? Jangan kau marah, kau tonji bilang gaspol. Apa yang kau banggakan? Maka istri yang baik, dia jaga suaminya, dia jaga marwah suaminya. Daeng, ajak mu papa siri-siri, namode tamasogi, tapi detomu balu ya lemu. Itu istri yang baik. Yang kau pergi pengajian, pulang kau kompori suamimu. Apa itu baru 4 tahun jasa suamina? Dede, mobilnya bagus na pak. Kita 10 tahun maki, itu terus. Mobil 1 juta umat. Ya ketawa, saya serius sini. Bu, tolong jawab pak. Ada 2 perempuan, satu tinggi jabatannya suaminya, tapi pakaiannya tawa ala kadarnya, bersahaja hidupnya. Satu tinggi jabatan suaminya tapi glamor. Mana yang mulia di hadapan ibu? Mana? Yang orang akan cerita kebaikannya, apa Nabi lewat? Siapa itu? Istrinya kajati itu. Masa? Iya be. Baik na tahu pak anunya di. Biasa ji pakaiannya, penampilannya. Itu temanku baru 2 tahun jasa dede, istrinya kayak toko emas berjalan. Siapa yang Allah angkat derajatnya? Orang yang rendah hati, orang yang santun ngomongnya, orang yang hidupnya bersahaja. Itu bahkan meskipun suaminya sudah pensiun akan dijadikan teladan. Dan ibu tahu itu semua, tapi tidak sampai di hati. Kenapa? Setan halangi kok. Nah kalau ada istri jaksa, penampilannya mewah, pasti kau dicibir, pasti kau dicerita, cuma tidak berani cerita di depanmu. Nasabi, Allahu Akbar. Ibu-ibu cintai suami. Caranya, pergi suamimu kerja, sholat duha kau di belakang dulu. Kau doakan suamimu supaya apa? Kalau Allah kabulkan doa istrinya, tidak ada satupun insan manusia yang bisa menghalangi karir suamimu kalau sudah Allah kasih.
Pokok cari muka sama istri kajati, istri kajari, istri dan capek. Nggak ada harga dirimu. Sekolah mau kau tinggi-tinggi. Orang tuamu sudah jualkan kau sawah supaya jadi jaksa. Orang tuamu berlinang air matanya malam hari doakan kau supaya anaknya diangkat derajatnya. Lalu kau pergi hinakan derajatmu sendiri. Seolah-olah tidak ada sekolahmu. Menjilat saja kerjamu. Kau tidak malu jadi manusia penjilat? Yang kau marah nak kau tonji minta digas. Maka itu suami bu, kalau istrinya selalu nasihati, dek tak kalupa lakemu. Tapi kalau jadi kau tukang kompor, dongok memang tong ini. Apa jipalik kau tingginya sekolah tidak bisa kau belikan emas. Dengar ini, semua kita laki-laki mau kasih kau perhiasan yang hebat, tapi rezeki terbatas. Mau kau jadi perampok suamimu dan pada akhirnya masuk penjara? Enggak kan? Siapa yang tidak kenal almarhum Baharudin Lopa? Menjadi legend. Kenapa? Karena istrinya juga bersahaja hidupnya. Jadi laki-laki, ini saudara-saudaraku yang jadi jaksa, itu penentunya baik sifatnya istrinya. Karena kadang-kali kami laki-laki rela melakukan apa saja yang penting istri senang di rumah. Maka jadilah istri yang baik. Pergi suamimu menuntut di pengadilan, kau sholat duha di rumahmu. Ya Allah, bimbing suamiku, tunjukkan yang hak adalah hak, tunjukkan yang batil adalah batil, perbaiki lisannya, jaga mulutnya, jaga harga diri kami sekeluarga ya Allah. Ya Allah, kalau rezekinya jangan kau halangi, kalau rezekinya mudahkan baginya ya Allah. Sudah itu ku WhatsApp suamimu, bang, jangkit cemas, jangan menghalalkan segala cara. 8 rakaat saya doakan kita di dalam sholat duhaku, insya Allah tolong ki, salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Ini tidak. Pergi suaminya kasihan cari nafkah, kadangkala setengah mati tidur begadang di kantornya supaya dia baik karirnya dan berdampak sama istrinya. Baru 10 menit pergi istri suaminya pergi mima gosip, tawaf di komplek. Nah kelilingi semua itu rumah, cari bahan, baku gosip. Lalu kalau begini hidup kita sebagai istri, apa fungsi tak sebagai istrinya suami tak dalam cari nafkah? Maka istri yang baik, lindungi suamimu, jaga suamimu, ingatkan dia sholat, ingatkan dia amar ma'ruf nahi mungkar. Maka suamimu jadi saksa, kamu juga dapat pahala keadilan di akhirat kelak. Ini yang disebut istri yang mampu menolong suaminya. Coba makin lihat di medsos, berapa banyak kasihan laki-laki yang karirnya baik, yang sekolahnya tinggi, terpaksa dipermalukan di medsos gara-gara istrinya yang hedon. Kalau bukan saya nasihati ibu, siapa lagi? Nggak mungkin kita mau dengar suami tak. Iya toh? Dinasihatin. Maka kalau bukan saya, siapa lagi mau nasihati ki? Kalau bukan ulama, siapa lagi mau nasihati ki? Mertua tak kita tidak dengar, ipar tak kita tidak dengar, orang tua tak kita tidak dengar, apalagi suami tak. Itu gunanya diundang ki pengajian di sini. Ya. Dengar, poin kedua. Ini perempuan di patolo-tolo. Glowing. Apalagi itu? Bleaching. Apakah itu namanya, apa itu? Skincare. Itu yang kasih habis suamimu. Apakah itu dibutuhkan suamimu yang glowing-glowing? Bukan, hatimu yang bagus dibutuhkan suamimu. Mau kau saya kasih bukti? Mau kau saya kasih bukti? Itu ada yang viral toh, pengusaha skincare selingkuh. Siapa nak temani selingkuh suaminya? Pembantuna. Si mau kok. Ayo, kalau suamimu tergoda dengan cantiknya, tidak mungkin dia selingkuh dengan pembantunya. Tapi apa yang dibutuhkan suami? Ketenangan jiwa. Ini.
Habis uangmu ratusan ribu. Saya heran, kenapa semua pengusaha-pengusaha skincare kaya mendadak dan kaya tiba-tiba? Karena banyak perempuan mau dibodoh-bodohi. Jangan kau marah, nah, jangan kau marah. Sampai biar jalan susah tongi. Beleng-beleng. Jangan marah Bu, nah, jangan marah. Ini gunanya pengajian supaya ada tong perubahan. Ya, maka istri yang baik, kalau cara bersyukur, lindungi suamita, nasihati, ingatkan. Soal sudah diingatkan dia mau dengar atau tidak, tawakal ilallah, berserah dirilah kepada Allah. Begitu mau pergi suamita, doakan ki. Buat hatinya tenang. Bertengkar kita di malam, lupakan kalau dia mau pergi kerja. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Siapa tahu bisa jadi keluar tinggal jasadnya. Alangkah bahagianya kita pergi. Istri tak, istriku saya Bu. Sampai saya bilang Pak Waka, selalu saya bilang sama mamaku, kalau istriku tidak masuk surga, saya keberatan nanti di akhirat. Kenapa? Baik memang tuan saya istriku Bu. Masya Allah. Saya kalau mau, padahal saya tidak pernah pacaran, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat fotonya. Saya kenal mamanya hari Ahad, Jumat saya melamar. Masya Allah. Kalau mau kau pergi, kau ambil ranselku. Kan subuh-subuh biasa kan, pesawat pertama jam 4. Nah ambil Tom itu ransel, nah berat kuliah. Saya bilang jamin sayang, berat gitu. Karena banyak elektronik dalam. Apa nak bilang? Beratnya ini tidak ada artinya dibanding beratnya Ustadz sebagai pendakwah mencari nafkah untuk kami. Ini nasib perasaan. Oh male. Sampai di mobil, nak cium tanganku dulu. Cukup nih? Tidak. Nak cium lagi. Baru nak cium lagi nih. Baru ini lagi. Ini lagi. Ini agak lama. Woi Pak Jaksa, pernah jadi dicium istri tahu gitu? Punya upah. Ibu-ibu, hari Adiaksa ke-64 ini coba ibu mulai amalkan besok. Itu ada hasilnya ini dakwah. Amalkan ki besok. Bertengkar ki malam, lupakan pertengkaran. Buat hatinya tenang supaya dalam kerjanya dia tenang. Mana bisa kita cari nafkah dengan tenang kalau galau perasaan. Begitu dia mau pergi, doakan. Cium tangannya. Dan jangan kau lepaskan tangannya kalau dia belum bilang iya. Nah, cium sudah itu bang, ridhoi saya. Kalau dia bilang iya dek, baru lepas. Pergi, ku lepas di kau pahlawan. Kalau dosaku kepada teman saudaramu, tiap hari kau bisa ketemu, tiap hari kau minta maaf. Kau tugas kau di Selayar, tiba-tiba kau pindah ke Jawa, pindah ke Sumatera, jejak-jejak kesalahan yang pernah kau lakukan di Selayar itu akan diminta tanggung jawabnya, dan susah kau lagi balik ke Selayar. Maka ketika kau bertugas di suatu tempat, jangan pernah meninggalkan kebatilan, karena susah taubatnya. Kalau anda dosa kepada Allah, tobatnya gampang. Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Kata Allah, yang penting kau tidak mengaku Tuhan, saya ampuni semua dosamu. Itu kata Allah. Tapi kalau dosa kau dalam jabatan, susah kamu taubat. Kenapa? Kau harus perbaiki kesalahanmu. Coba bayangkan itu kasus yang lagi viral di Cirebon. Orang tidak bersalah divonis salah. Apa ndak takut di hadapan Allah? Manusia boleh kita tipu, hukum bisa kita permainkan. Kamu yakin bisa tipu Allah di akhirat? Dan bagi orang beriman, percaya kau pasti kau mati. Mau kau kemana? Berapa mi kepala kejaksaan di Sulawesi Selatan? Berapa mi? Sudah puluhan. Dan ada yang sudah menghadap kepada Allah. Dan ketika jabatannya dia pegang dan menyalahgunakan jabatannya, pasti kau akan tanggung. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang lepas dari tanggung jawab kita. Maka renungkan itu setiap mau mengambil kebaikan. Kalau nanti ada takdirku masuk surga, masih antri saya Pak.
Misal, ulama Indonesia, ulama Sulawesi Selatan masuk surga. Masuk surga, Bu, tapi masih antri. Lama baru sampai. Kenapa? Ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Wahda Islamiyah, ulama MUI, ulamanya dari Pinrang, dari Sidrap. Berapa itu, Pak? Tapi begitu malaikat katakan kepala kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan, tidak perlu antri, Bapak sendiri masuk, Pak. Tidak ada satu jika jati di Sulawesi Selatan. Maka keliru kalian saudara-saudaraku yang Allah titipkan amanah tidak menggunakan jabatan itu masuk surga. Dan ketika menyalahgunakan amanah, Allah akan tuntut kita. Saudara-saudaraku yang pernah menyalahgunakan amanah di kantor ini, susah tobatnya. Misal, ngambil barang-barang kantor, susah itu tobatnya. Pertama, kasih kembali itu barang. Tidak bakal diterima tobatnya kalau masih kau ambil itu. Maka saudaraku yang pernah menjadi kepala kejaksaan negeri, dan ketika pindah rumah jabatan, hilang itu rumah-rumah jabatan, hilang kulkas, gorden, AC. Ya kau ketawa, serius kayak ini. Palisu memang nih baja. Kasih kembali, kau selama kau tidak kasih kembali, tobatmu tidak akan sah. Dan itu disuruh pikul di padang mahsyar. Bapak kan selalu lihat itu pengadilan, antri kan orang diadili, Pak. Coba orang kalau di tahanan sudah dinyatakan tersangka, mereka kan berdoa, adili Kak cepat, kasihan. Kalau salah Kak ponis berapa tahun, kalau saya adili saya, kalau tidak salah lepaskan saya. Begitu juga di padang mahsyar nanti kita ngantri untuk diadili. Itu kalau di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Makassar, berapa Ji? Mungkin 200 sampai 500 yang ngantri. Tapi kalau di padang mahsyar, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia itu? Dan satu Ji pengadilnya, satu Ji. Kenapa? Satu Allah, satu loket, diantri triliunan manusia. Dan pada saat antri itulah, Pak, disuruh pikir itu barang-barang negara yang pernah kita ambil. Lewat mikodong kepala tata usaha. Dia bapak paling yang ngambil itu. Sudah. Heranton saya lihat. Sudah ada di situ ditulis inventaris kantor kejaksaan tinggi. Ada di rumahnya. Astagfirullah. Kasih kembali, Pak. Sebelum Bapak pensiun, kasih kembali memang, Pak. Jangan main-main, Pak. Ini bagi orang yang beriman. Kalau Bapak masih percaya akhirat, beda kalau Bapak sudah tidak percaya akhirat. Nah, bilang orang Bugis, pigau ini melawan pigau. Orang Bugis bilang, tantenton janjenjong, tangi tamulo tangi taku jame jamamu wita topi na witai. Wita totu lah cilaka. Jangan punya prinsip begitu. Bagi kita orang beriman, ayat yang dibacakan tadi ketua panitia, yang saya yakin ini prinsip efisiensi. Ya toh? Dia Tommy ketua panitia, dia Tom Kori, dia Tom pembaca sari tilawah. Masyaallah. Mantap ini. Efisiensi, tapi dua selaras. Dua pelon. Mudah-mudahan tidak salah kasih sama saya. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, kembali lagi ya. Mari laksanakan tugas Bapak. Saya menghimbau kepada diri saya, kepada adik-adik yang baru jadi jaksa, kepada kakak-kakak yang sudah jadi jaksa, jadikanlah kejaksaan ini sebagai ladang amal. Kan gampang sekali dilihat itu orang korupsi. Apabila penghasilannya sudah tidak seimbang dengan gaya hidupnya, sudah ada itu indikasi. Tinggal Bapak buktikan, ada penyidikan, penyidikan. Sudah nih, ya kan bisa dibaca itu. Cuma begitu Bapak tahu, setan juga tahu kelemahannya Bapak. Apa? Kantongnya masih berlobang. Datang tompa istri. Ketika dalam situasi kita normal, Pak, godaan setan bisa kita lawan. Tapi ketika kondisi kita tidak normal, ada utang, ada selera tinggi, ada anak kita yang minta sesuatu yang di luar kemampuan kita, tiba-tiba ada peluang. Ini setan masuk di situ. Maka
Bapak, saudara-saudara sekalian, gunakan. Saya bukan sarjana hukum, tapi saya heran. Fungsinya kan ada namanya pencegahan, ada pemberantasan. Mestinya yang diprioritaskan bukan pemberantasan, tapi pencegahan. Saya heran kalau tidak bisa dicegah ini korupsi di Indonesia. Gimana ceritanya tidak bisa dicegah? Nah, 3 koja itu 3 lembaga. Ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Coba 3 lembaga yang menangani ini. Dan kalian penegak hukum diberikan konstitusional untuk apa? Untuk menyadap teleponnya ini para pejabat. Nah, kalau dia sudah baku telepon kan kamu dengar. Saya ini masyarakat sospol. Nggak tahu saya soal yang begituan. Tapi kan di media kita baca ada di sana para teleponnya itu para pejabat. Maka dia ganti nomor-nomor luar negeri. Dia pakai HP beda itu HP. Tapi nggak mungkin, pasti bisa dilacak. Maksud saya, kalau kau sudah dengar itu pembicaraannya, Pak Wali, ya Ustadz, ada proyek itu sudah, tidak bisa begitu. Bapak kan dengar, mestinya langsung telepon. Dah saat ku dengar kau itu mau kong kali kong, berhenti kok. Kalau tidak mau kau berhenti, saya tangkap kok. Itu namanya pencegahan. Dan saya tidak usah kursusi bapak, bapak lebih tahu. Hanya untuk mengingatkan, itulah fungsi dakwah. Supaya apa? Bapak pensiun, tenang perasaan, tidak kena serangan jantung. Coba kalau bapak menghalalkan segala cara, banyak melanggar aturan-aturan ketika aktif. Begitu bapak pensiun, hilang jabatan, hilang kekuasaan, mulai makin peras orang. Allah sudah menurunkan hukumannya. Apa pertama hukuman Allah? Post power syndrome. Mulai depresi. Yang tadinya jalan selalu dikawal, yang tadinya ada protokolernya, yang tadinya ada fasilitas, tiba-tiba hilang semua. Mulai depresi. Depresi, hidup susah tidur, mulai datang penyakit. Penyakit apa? Dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan ikan. Apa yang bisa nama makan? Ubi rebus. Uangnya itu 10 miliar, tapi nasi dilarang makan. Apa gunanya itu 10 miliar kalau dilarang kau makan nasi? Pergi dokter, nah bilang hasil penelitian bapak selama ini karena jarang kena matahari. Mulai besok bapak aktif, tolong dari jam 7 sampai kira-kira jam 9 bapak jalan jangan pakai baju, kena matahari. Jangan pakai celana panjang pak, yang pendek saja supaya kena semua bahan tak matahari. Jangan pakai peci, apalagi dok dia bilang jangan pakai sendal pak supaya refleksi ke kita. Kelilinglah dia di kompleknya pak. Mulai jam 7 sampai jam 9 ndak pakai baju, ndak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Pacal lamanan nero demu sengalemu. Lewat kau nak cibir kau semua orang. Itu sudah azab Allah itu. Agar tidak terjadi seperti itu sebelum segalanya terlambat, mari manfaatkan jabatan kita, rezeki kita, nikmat Allah yang Allah berikan, manfaatkan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia 60 tahun Kejaksaan Republik Indonesia, usia yang sudah cukup dewasa. Keliru kalau belum membuat institusi kita dinikmati oleh rakyat banyak. Caranya apa? Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Yang ketiga, suatu ketika datanglah, diutuslah gubernur oleh Umar bin Khattab. Gubernurnya namanya Amr bin As di Mesir. Gaya kepemimpinannya Amr bin As hedon, suka yang mewah-mewah. Di depannya rumah jabatannya gubernur Amr bin As ada gubuk jelek dan orang Yahudi punya. Dipanggil kepala kontraktor, siapa punya gubuk itu? Nggak enak rasanya ini istana gubernur, di depannya ada gubuk. Dia bilang orang Yahudi yang punya. Sudah, bebaskan itu, kasih beli rumahnya berapa saja dia mau. Didatangilah itu oleh kontraktor, kena pembebasan. Kita ganti 2 kali lipat. Nggak mau. 3 kali lipat, saya tidak mau. 4 kali lipat, tidak mau. Namanya ganti rugi, tetap jadi rugi. Banyak tuh bicaramu. Kalau bahasa kita, sudah mau tidak mau gusur, digusur rumahnya si Yahudi.
Yahudi minoritas waktu itu. Dia sedih, tapi dia ingat Amr bin As kan gubernur, masih ada di atasnya, presiden. Dia jalan kaki dari Mesir ke Madinah, ketemu Umar bin Khattab. Begitu sampai di kota Madinah, dia mendapat ada orang tidur di bawah pohon kurma. Dia mengambil bantal tangannya, lalu tidur. Dia dapat itu orang tidur. Tuan. Nah, apa? Dia bangun ini yang tidur. Kenapa? Kau kenal Umar? Ya. Pengawalnya yatim piatu. Pakaiannya rasa malu. Maksudnya ya itulah Umar. Mana dia? Saya yang kau temani bicara, saya Umar. Kenapa kok? Kalau bahasa Makassar, kenapa? Dia bilang saya mau melapor ini. Apa? Itu gubernurmu Amr bin As na doser ki kodong rumahku. Hah? Na bongkar. Kenapa bisa? Katanya ndak enak dilihat pandangan depan rumah jabatannya. Masa begitu ya? Sudah begitu, kalau begitu, kau itu ada tempat sampah, ambil itu tulang di situ. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, Umar, saya datang ini minta keadilan, bukan minta tulang. Sudah, jangan banyak bicara, mau ambil saja. Dia ambil itu tulang ibu, lalu Umar bin Khattab mengambil pedangnya, sudah itu tulang, dia gores, garis lurus di atas tulang itu, dia bungkus, sudah, bawakan Amr bin As, kasih ini. Dia bilang, apa maksudnya? Jangan banyak bicara, bawa misalnya. Bawa. Sepanjang jalan berpikir jauh-jauh, ini kasihan, nah tulang jadi kasih kak. Sampai di Amr bin As, Pak Gubernur, ya. Ada apa? Saya baru menghadap ini sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau titip salam ini nak kasih ki. Dia lihat Amr bin As melihat itu, gemetar, langsung jatuh. Tambah kaget ini Yahudi. Apa maksudnya ini? Dia bilang, ini teguran keras dari Amirul Mukminin, Pak Presiden. Apa itu? Kau tahu ini tulang, garis. Ini garis artinya, Amar, kau sekarang jadi gubernur, tapi ingat, kamu suatu waktu pasti jadi tulang. Sekarang kau berlaku lurus seadil-adilnya seperti garis lurus yang saya bikin ini. Kalau kau tidak mau berlaku lurus, pedangnya Umar bin Khattab kasih lurus kau. Begitu ya. Dipanggil kontraktor, perbaiki rumahnya kembali, batal digusur. Dia bilang, begitulah keadilan dalam Islam? Ya. Dia bilang, iya Pak Gubernur, kalau begitu tidak apa-apa, ambil mini tanah saya tinggalkan. Ternyata keadilan dalam Islam luar biasa. Saudaraku yang menganut agama Islam, tunjukkanlah keadilan, jangan kau bikin malu agamamu. Supaya orang, kalian berdakwah bukan melalui mimbar. Kalau saya berdakwah melalui mimbar, kalian berdakwahlah dengan cara apa? Dengan jabatanmu sebagai penegak keadilan. Supaya apa? Di akhirat kelak, sebelum sampai kalian transit dulu di alam kubur. Ada 3 yang bisa menyelamatkanmu di alam kubur. Satu di antaranya ilmu yang bermanfaat. Kalian ketika berjabat sebagai jaksa, ada ilmu-ilmu yang bermanfaat, ada tradisi-tradisi yang kau lakukan dan turun-menurun diamalkan di kantormu, itu akan menjadi amal kebaikan dan itu akan kau nikmati. Tiap bulan dapat gaji, tiap tahun dapat kenaikan pangkat, di akhirat sebagai jaksa juga jadi amal jariah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Selamat hari jadi kejaksaan. Mudah-mudahan sebagai insan penegak keadilan di Republik Indonesia, sebagai sesama muslim, sesama anak bangsa, saya Dasat Latif mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pangkat jabatan Bapak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada khilaf dan salah selama ini, wala tai'asu mir rauhillah, jangan putus asa. Karena Allah sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabina, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan hadiah kepada Bapak Wakajati. Mudah-mudahan beliau berkenan. Hadiah ini ya tabe, saya sengaja tinggalkan forum karena mata saya Pak tidak bisa silau begini. Saya baru operasi, ini mata kanan saya, dia bisa melihat benda gerak tapi tidak fokus, tidak tahu siapa. Ini mata saya ini kalau radio tidak stereo, berat sebelah.
Ini tidak tentara, tapi kalau uang cepat nak tahu juga. Ya, ini, oke. Ayo, sini. Jangan terlalu lama. Ya, ini saya beri hadiah beliau sarung gajah duduk. Kenapa disebut gajah duduk? Mungkin karena dari pertama dia diproduksi gajahnya duduk terus, tidak pernah berdiri. Pak Waka, kenapa sarung? Ada filosofinya. Sarung ini menghindarkan kita ketika dingin. Kita pakai menutup, orang Bugis bilang makalibombo. Yang kedua, sarung ini biasanya kita pakai untuk ibadah, menutup aurat. Maknanya saya berharap Bapak sebagai pemimpin di kantor ini melindungi aib seluruh anak buahnya, melindungi kejaksaan di wilayah Sulawesi Selatan agar tidak kedinginan. Dia bermartabat, dia punya harga diri dan tidak mempermalukan. Itulah makna filosofi dari sarung. Saya hanya bisa memberi sarung, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya. Jangan kalau uang korupsi dikasih makan. Koruptor, bukan koruptor, panga, pancuri. Jangan kau bilang koruptor, panga, pancuri. Lihat nih, koruptor, tak tiga itu anak-anak. 1, pengedar. 2, pengisap. 3, kawin lari di bawah bandar. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mau tanya dan saya kasih hadiah. Siapa yang hafal doa sapu jagat? Siapa? Nah, yang kecil-kecil. Nah, kau. Cepat kau. Sini kau. Doa sapu jagat. Cepat. Wih. Tidak berani. Berdiri. Sini. Ya, sini. Ya. Biar mi tahu masih anak-anak dari kakaknya. Ya. Sebelum kau jawab ada passwordnya. Siapa namanya neneknya ketua DPRD Kota Maros? Ya, cocok mi. Ya, karena kita semua tidak tahu. Tanya muka saja sendiri. Nah, baca kau dulu doa sapu jagat dan artinya. Nah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, artinya hadiahmu limpu. Jangan jabat tangan. Coba nu hafal artinya sibi nu dapat. Nah, ibu bapak doa tadi semua kita hafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Cuma salah satu adab berdoa, di samping kau ucapkan bahasa Arabnya, kau tahu apa maknanya itu doa. Jangan sampai kita berdoa tidak tahu apa yang kita minta. Intinya ini doa. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Sorga di dunia, sorga di akhirat. Cuma masalahnya kadangkala kita tidak tahu mana sih yang disebut dapat sorganya dunia. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Sorganya dunia itu menurut ahli tafsir tentang ayat ini 4 yang dia miliki. Yakoiye patapunai runtuni surogana lino. Depa tamate taruntu ni sorgana lino. Depa taruntu sorgana akhira angkani sokrana lino. Niak ngasih maki sorgana lino di dunia. Apa itu? 1, punya pasangan yang soleh dan soleha, istri yang baik agamanya, suami yang bagus agamanya. Betapa bahagianya di dunia kalau istri kita turut, suami kita tidak kasar. Betapa sengsaranya kita di dunia, istri panrasu-rasu, suami kajili-jili. Iya toh? Berapa banyak orang menderita hidupnya, duitnya banyak, jabatannya tinggi, tapi istrinya bikin dia menderita. Dan tidak sedikit manusia masuk penjara gara-gara apa? Karena istrinya yang tidak baik sifatnya.
Adik-adik, kalau kau mau punya istri yang baik, mulailah dari cara memilih yang tepat. Ini karena saya lihat banyak ini bujang-bujangan. Ya toh? Nah, kalau kau mau mendapat istri yang baik, pilih kata Nabi sebab 4 perkara. Maka dia Nabi tak, kau melok kau bene si dimakunrai, maka 4 ini kau harus perhatikan. Yang pertama, li jamaliha, lihat kecantikannya. Cantik penting, tapi tidak boleh kau jadikan ukuran utama. Kenapa? Cantik subjektif. Apa artinya subjektif? Cantik menurut saya belum cantik menurut Ustadz Zainal Dalle. Cantik menurut Bapak belum tentu cantik menurut saya. Subjektif. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz Dasat Latif, siapa perempuan paling cantik di dunia? Maka saya akan jawab, yang pertama mamanya Cek, istriku. Jangan kau keberatan anak muda. Mulai ndak cantik urusanmu. Urusanku nak ke istriku. Yang kedua, mamaku. Subjektif. Yang kedua, cantik itu temporer. Apa artinya? Ada batas waktunya. 17 tahun, Masya Allah. Semua satu kampung kalau dia tersenyum, tertarik hatinya. 17 tahun. Tapi balik waktu itu 17? 71. Senyum, lari cucu. Nah, dikira mau digigit. Nah, cantik penting, tapi jangan kau jadikan prioritas utama. Kenapa? Cantik itu hayali saja. Cantik ketika muda, begitu dia sudah punya anak 3, hilang cantiknya. Apalagi zaman sekarang, hati-hati kau lihat fotonya. Cantik sekali di Instagram, cantik sekali di WhatsApp, cantik di Facebook, ternyata foto filter, kamera 360. Mulus nah, ndak ada jerawatna. Sekali nak ketemu langsung hancur. Yang kedua, kata Nabi, nikahilah dia setelah kecantikannya, lihat keturunannya. Niga na iro, ambok na niga, indok na niga, nenek na niga. Boleh kau lihat itu keturunannya, tapi demi Allah jangan kau jadikan ukuran utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat, Nabi Nuh alaihi salam. Ada juga bapaknya pengkhianat, anaknya jadi nabi. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Boleh kau cari anak bangsawan, cari ulama, tapi belum tentu anaknya juga bagus. Atau ada orang bapaknya perampok, itawah anaknya jadi orang baik. Yang ketiga, halo? Yang ketiga kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Islam tidak melarang cari laki-laki kaya. Islam tidak melarang cari perempuan kaya. Tapi jangan kau jadikan patokan utama. Karena kenapa? Kaya ada batasnya. Kaya tapi tiba-tiba kena tsunami, jatuh miskin. Begitu miskin, hilang cintamu. Dia kaya, so gila deh nasa komaros, tapi 11 bersaudara. Capuk warisannya bagi-bagi. Begitu miskin, hilang cintamu. Maka boleh cari orang kaya, tapi jangan kau jadikan tujuan utama. Kenapa? Ada batasnya itu kaya. Yang keempat kata Nabi, lidiniha, perhatikan agamanya. Karena agamanya kau bisa dapat semuanya. Dia tidak cantik fisiknya, tapi akhlaknya baik. Cantiknya yang tidak cantik fisiknya dipercantik oleh akhlaknya yang baik. Apalagi ada orang miskin tapi tutur katanya lembut, bahasanya baik. Akhirnya apa? Orang senang sama dia meskipun dia miskin, tapi makasih ngampe-ampena. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga, keturunan baik-baik. Ada orang tua keturunannya tidak bagus, tapi anaknya tua hafal Quran. Maka dia Nabi tak usahakan ya agamana. Karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Kalau kau mau dapat perempuan cantik, anak orang kaya, keturunan baik-baik, hafal Quran lagi 100, belum tentu ada 1. Adik-adik, ini anak muda. Ada kau lihat di Maros cantik, anak orang kaya, bagus akhlaknya, baik agamanya,
keturunan baik-baik. Ada kau dapat? Ada? Kalau ada tunjukkan nggak? Saya juga masih mau tambah. Iya toh, yang ada cantik mukanya, akhlaknya kesurupan. Ada lagi kaya, tapi jelek lagi mukanya. Pentintong ini cantik, kenapa? Karena dia 24 jam di depan tak. Baru bangun ki, dia mesti dek. Mau ki tidur, ada lagi. Pulang ki kantor, niat mesti dek. Jadi kalau jelek, cepat ki ganti casing. No. Maka kalau kau sudah dapat 4 syarat ini, ada perempuan kau dapat, nikahi. Dan biasanya kalau baik agamanya itu istri, dia tidak macam-macam di rumah. Tapi komatan risiko lana, anak pejabat, orang kaya, tinggi sekolahnya, cantik pula, baru kau pegawai negeri honor pula. Satpol PP honor. Lah bekal. Ayo pegawai honor. Tahu jak lagunya itu pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor kau dong. Ayo, dia cantik, anak orang kaya, kemudian keturunan baik-baik, tapi kamu cuma pegawai negeri biasa. Gajimu cuma 3 juta 1 bulan. Nah atau aiko. Ulama kau deh, lebih banyak uang nak kasih ke bapakku daripada kau. Hilang kau punya harga diri. Tapi kalau dia baik agamanya, berapapun penghasilan suaminya, dia akan taat. Kenapa? Karena dia takut berdosa. Perempuan sekarang Pak, tidak usah cemas ilmunya. Makun reta maku kue Pak makesi mana Pak disengeng agamana. Kenapa? Ada majelis taklim setiap masjid. Kudungnya tawa besar-besar. Satu yang membuat dia bisa tergelincir masuk neraka. Kenapa? Kurang ngajar sama suaminya. Nih. Hui. Ada ini sini kurang ngajar sama suaminya. Apa ciri-cirinya istri yang kurang ngajar sama suami? Selalu nasandra HP-na suamina. Kurang aja. Jangan kau tawa serius kau ini. Kau kira enak jadi suami? Lihat itu suami kasihan. Tukang gojek, bagreb, dari pagi sampai malam, ndak jelas siapa penumpangnya. Kehujanan, lagi dorong kehujanan. Kalau ada penumpang tiba-tiba kempes bannya. Pernah kau rasakan itu semua? Dimaki-maki sama penumpang, dihina sama penumpang, dikata-katai sama penumpang. Dia tidak melawan. Kenapa? Yang penting saya dapat duit untuk pulang membawakan istriku. Tuh lihat itu laki-laki kasihan. Seumur-umurnya tidak pernah pinjam-pinjam duit. Masih minreng. Harga diri sebagai laki-laki. Tapi setelah ada anaknya, ada istrinya, dia pergi ke sepupunya kodong itu. Tabek kasihan, pinjam ke uangmu. Padahal adiknya itu sepupunya. Tapi rela dia lakukan, banting harga dirinya. Kenapa? Yang penting istrinya tahu bisa pakai baju baru. Itulah suami. Makanya jangan kau kurang ajar. Baik-baik. Bu, apa ton sih kau bikin kau di situ? Malah satu ya nana iya. Duduk kau nak jatuh kau nanti di situ kita susah semua. Ya kau di situ duduk. Duduk ke sini. Duduk kau turun. Mana ke mamaknya itu? Ada mamamu? Enggak mau naku ya nak. Ya Bapak saudara-saudara sekalian. Ayo, Bu, sayangi suami, berkah Allah bersamamu. Tapi suamiku Ustaz tidak sholat. Mau dia apa? Jodohmu itu. Kalau kau tidak senang suamimu, bukan dengan melawannya. Kau tidak syukur dengan suamimu, bukan dengan menghinanya. Kau tidak senang dengan suaminya, bukan mempermalukannya. Kenapa? Minta kau diceraikan baik-baik. Dek poji laki kustas, dek nama sampajang, Pak Balea, Pak Boto, dek gajah mana? Tidak kau publikasikan ke Facebookmu. Tak kusangka kau begitu. Pret. Gimana caranya? Datang kau baik-baik menghadap. Bang, daripada tambah banyak dosaku sama kamu, ikhlaskan saya cerai sama kamu. Boleh.
Ini bang ngomel, ih matampu sih. Ya, nah kira barangkali gampang jadi suami. Bu, di dunia dipikir kau bagaimana kau bisa pakai emas. Malu tong kita itu suami, kalau istri kita pulang kampung tidak ada emasnya. Malu kita sebagai suaminya. Malu juga kita suami 30 tahun masih ngontrak-ngontrak. Kok kira suamimu tidak malu? Malu. Dan bukan cuma di dunia kalian ditanggung, di akhirat juga kalian ditanggung. Ada istri tidak sholat, tidak puasa, tidak tutup aurat, dicari itu suaminya. Mana suaminya? Di dunia, di akhirat kita tanggung itu istri. Makanya hargai itu suamimu. Jangan kau foto. Merekam sih deh. Sudah ibu, barusan aku dapat ini, tidak mau dikasih tahu. Saya itu HP tabu, oi. Ya, saya serius, jangan merekam. Simak ibu, ya, jelas ya. Kita juga pak, jantungku patotoi sama istrimu. Tenangku ibu, saya boleh laku hari ini. Bu, pak, lihat itu ceritaku dong. Nah tinggalkan kampung halamannya. Di mana lahir? Di Kalimantan. Tapi dapat orang Maros, dia tinggalkan ibu bapaknya di Kalimantan, ikut suaminya. Di mana lahir? Di Mamuju. Dapat suami orang Maros, datang kasihan ke sini. Meskipun suaminya ngontrak-ngontrak tidak jelas kerjanya, tapi dia rela ikut suaminya. Makanya harga itu istri, kasihan kalau naikuti maki. Berapa banyak juga istri curhat, Ustadz saya kasihan begini, saya penyakit kanker, suamiku bawa perempuan lain, mau kami minta cerai, ada anakku kasihan. Itu perasaannya itu perempuan, bukan kau nak pikir anaknya. Melok kau kesini telak minta cerai, tapi ada kasihan anakku kecil-kecil. Mau kau bertahan tapi menderita kak batinku ini tambah keras, saya punya kanker kalau menderita batinku. Itu kasihan perasaannya. Dia telepon ibunya, nah rahasiakan itu sifat jeleknya suaminya karena pilihannya. Malah asa kasih indok, nah agak nasa. Maafkan kak, saya tidak bisa pulang kampung. Suamiku kasihan, anakku kasihan kecil-kecil, tidak ada. Tapi Nabila mamanya sakit kayak ini nak. Maafkan saya mak, tidak bisa kak, saya doakan dari Maros. Maka demi Allah kata Nabi, bukan umatku suami yang kurang ngajar sama istrinya. Tenang dulu. Bela. Pak, pernah rasakan hamil? Tanya itu ibu-ibu, bagaimana susahnya itu hamil? Jalan saja susah. Mau duduk, batena itu kasihan. Pakai standar samping. Kalau tidur, pernah kita lihat itu cerita tidur hamil? Pernah? Ada ibu-ibu hamil tengkurap. Final. Ada kira-kira perempuan hamil tengkurap. Susah itu deh. 9 bulan itu perempuan tidak pernah tengkurap kalau hamil. 9 bulan. Saya saja 1 bulan tidak tengkurap, pusing. Jangan kau ketawa anak muda, urusan orang tua ini. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tetaplah di channel ini karena kajian ini belum selesai. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Coba itu kasihan istri tak disiksa 9 bulan. Melahirkan, mana ada perempuan melahirkan? Ada pernah ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri ketua DPR melahirkan senyum. Keluar kau nak. Ya, 3. Patuna menyusui. Masih ingat waktu tak menyusui ibu? Ada ibu-ibu menyusui waktu dah tumbuh gigi anaknya. Mutoakan nak. Nda itu nanti ju, koti nda nabujui. Lepas ku na siang anak malam bapak nasi. Makanya hargai istri tak pak, hargai. Ya,
bukan laki-laki terhormat kalau tidak tahu menghargai istri. Masih ingat waktu kita nikah, apa kita bilang di depan penghulu? Ijab kabul di depan bapaknya waktu ijab kabul, Ki. Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sidkia Nasrun dengan mahar ini tunai karena Allah. Saya jawab, saya terima nikahnya Naura Sidkia Nasrun dengan mahar tunai karena Allah. Siapa yang saya jadikan jaminan, saya jadikan pegangan untuk menghalalkan anaknya Pak Nasrun? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kau sia-siakan istrimu, kau berkhianat kepada Allah. Dek poji beneku stas panenakang, tidak jujur pegang uang, suka belanja boros, bukan kau hina, didi. Tukang gosip, kau salah. Anaknya orang lahir baik-baik, setelah jadi istrimu, kok jadi pengkhianat? Karena kau yang gagal didik istrimu. Kalau kau tidak suka, kasih tahu, dek, ku sayang kau, tapi tidak mampu mak didik kau, dek. Apa boleh buat? Saya kasih kembali kau ke orang tuamu. Ketemu lagi kita nanti di akhirat. Bukan kau hina anaknya orang. Jelas. Maka alangkah bahagianya suami kita orang baik agamanya, istri kita bagus agamanya. Itu surganya dunia. Pulang itu suaminya kerja di kantor, dimarah-marahi sama bupati. Dia hadir seperti layaknya Khadijah. Apa dia bilang? Bang, sabar kidain. Makome meneriasa anak buah. Ndak mungkin kita mau marah sama bupati. Marah ki sama bupati dimutasi ki. Jadi sabar ki saja. Begitu namanya anak buah. Rugi lagi di jalan, kasih motivasi. Begitu memang namanya berdagang, bang. Kadangkala kita rugi, kadangkala kita untung. Tidak ada pedagang untung terus, apalagi masa Covid sekarang ini. Kasih motivasi. Jangan malah pulang suami rugi, nupa tolo-tolo mi sedek nu tunjuk-tunjuk dongok memang tongko kau batala. Dagang ko rugi mako sedek, magreb ko hilang se motor. Ndak ada mentong ko tahu kau dongo ini. Nah bilang suaminya dongo baru lahir dia anak nu tolo. Dongo tolo baku dongo. Coba itu betapa bahagianya kita istri datang suami tak, dia bawakan ki oleh-oleh sebagai penghormatan kepadanya. Hari apa istimewa, dia bawakan hadiah istrinya sebagai penghormatan. Dia tidak bawa materi sebuah hadiah, dia tidak bawa boneka, dia tidak pakai bawa baju, tapi apa hadiahnya? Sini ki dulu sayang, ku kasih ki hadiah dan sedekah hari ini. Apa? Cium jidat. Itu Nabi kalau mau keluar rumah, nak kasih hadiah istrinya. Apa hadiahnya? Dia cium jidatnya. Maka bapak-bapak mulai besok, kalau kau tidak bisa kasih hadiah uang istrimu, tidak bisa kau kasih emas istrimu, hadiah apa? Cium jidatnya. Maka ibu-ibu juga kalau suamimu pergi nak lupa kasih kau hadiah, kasih tahu, bang, deng, hadiah dulu, sedekah. Nah bilang suaminya, sini kau kasih kau sedekah. Sudah. Tapi bagaimana tahu suami mau bersedekah kalau kita rantas? Daster tinggi sebelah, tali BH kelihatan, badan picah, bontek. Mau dikasih hadiah, Nabi bilang suaminya, jauh-jauh ku deh. 1, 2, surganya dunia, maka depan ritata punya anak yang soleh dan soleha. Ulama tidak mengatakan surga dunia punya anak anggota DPR. Surga dunia bukan katakan punya anak kontraktor, bupati, tidak, yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, coba bedek. Kalau ketemu kita teman tak lama tidak ketemu ki apa natanya ki? Apa? Berapa mi anak tak? Kalau saya tidak ketemu ke temanku, langsung dia bilang, berapa misteri Ustaz? Dia bilang, insya Allah 4. Kona puelo ipuange. Coba ya. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ada orang tua malas ngomong, malas bicara, pancing dia, tanya anaknya. Tanya mi. Berapa anak tak? Alhamdulillah Ustaz, ada 5 anakku. Bah, itu yang pertama Ustaz, memang gagai, tapi beleng-beleng yo tanah. Yang bunsu itu Ustaz, bah cakep memang, akhlaknya juga bagus. Maka dia senang itu, dia cerita, bisa berjam-jam untuk anaknya. Kenapa? Karena memang anak buah hati.
Coba itu, ingat ini yang akan kita rayakan bulan Idul Kurban. Allah perintah Ibrahim sembelih siapa? Anaknya, bukan istrinya. Karena istri bisa hilang cintanya. Istri bisa hilang kita punya rasa sayang kepada istri. Ya. Makanya hampir tidak pernah suami saya lihat meninggal istrinya bisa menangis berjam-jam. Paling ya 3-5 menit nangis, sudah itu ketawa-ketawa mi. Tapi kalau perempuan biasa kalau meninggal suaminya, ada perempuan istri kasihan meninggal suaminya sampai pingsan mengingat suaminya. Ada atau ibu? Ada. Tapi saya tidak pernah lihat ada bapak-bapak pingsan karena meninggal istrinya. Paling dia bilang merdeka. Bapak saudara-saudara sekalian, nah bagaimana cara pilih anak yang baik? Demi Allah ibu bapak sekalian, demi Allah bapak-bapak nih, ibu-ibu nih, kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu amasta? Siapa? Istri kedua. Mak bene sila kemu. Nah dengar receh, mama nece ini ceramahku. Langsung dia bilang, Ustaz, jadi kalau meninggal kak nanti mau juga menikah. Saya bilang, ada indaku sayang. Jangan kau meninggal, masih hidup kau saja. Dan di otakku selalu kak mau menikah. Iya toh. Banatong di Ustaz kak. Saya kalau istriku itu selalu tertekan batinnya kalau poligami. Kulanya kau kasih masuk hati ceramahku. Kalau kasih masuk hati ceramahku, mati muda kau itu. Ya ibu apa saudara-saudara sekalian. Jadi, nih bapak-bapak, kalau meninggal ki, siapa doakan ki? Teman tadi Facebook, teman tadi Instagram, yang hampir tiap saat kita buka WhatsApp, sampai malam kita diskusi di grup. Apa mereka doakan kita kalau meninggal? Lihat di teman grup tak kalau meninggal orang. Ada orang meninggal, paling inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Sainal Dalle. Bapak pasti mati bos. Nah, pelan-pelan Ustaz, jangan menyebut nama. Sudah itu, maka bersambutlah. Begitu malasnya orang doakan ki, ndak nak tulis itu, paling nak copy paste. Coba mi, nak teruskan saja atau stiker. Lihat Miki, padahal selama kita hidup habis waktu melayani teman tak di grup. Begitu kita meninggal, nah doakan ki saja malas sekali. Sudah itu, nah hapus nama tak di WhatsApp. Takut terima WhatsApp. Kepenatan saya Pak, ada temanku kan meninggal, nak ku hapus namanya. Tengah malam, ada WhatsAppnya. Wih ternyata anaknya ke WhatsApp kak. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, maka punya anak yang soleh dan soleha itu kebahagiaan. Bukan anak anggota DPR, bukan anak kontraktor, bukan anak bupati, bukan anak pejabat, tapi anak yang soleh dan soleha. Anggota DPR 5 tahun ji, punna upah 10 tahun, tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi kalau anak tak soleh dan soleha, meskipun kita sudah dikubur, dia selalu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Pekoro carana supaya makasih ngagamana anak tak. Satu, jangan kasih makan uang haram. Maka istri yang baik, kalau datang suamimu bawa uang, bawa apa saja, pertanyaan pertama setelah kau ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, terima kasih daing, baru tanya, biasanya gaji tak 1 bulan 5 juta ji, dari mana ini nah menjadi 5.500.000? Dari mana ini 500 nah halal ji? Itu istri yang baik. Kalau halal alhamdulillah, kalau tidak halal jangan kita mau makan ki. Jangan kasih bawa rumahku uang haram, tidak mau kasih makan anakku. Bisa ibu? Bisa? 500.000 bisa, 15 juta? Bengkok muka anu, sini deh mantap itu haram dah. Jangan kasih makan uang haram. Ya, maka demi Allah, lihat mereka sekeliling kita, teman kita, kenalan kita yang kerjanya haram-haram, lihat anaknya. Masusan apa 7, barang haram apa riangnya anaknya. Maka dia Nabi tak ajak mu pandre barang haram anakmu supaya malopo dia nawa pikiri haram-haram.
Jangan kalau uang korupsi dikasih makan. Koruptor, bukan koruptor, panga, pancuri. Jangan kau bilang koruptor, panga, pancuri. Lihat nih, koruptor-koruptor, tak tiga itu anak-anak. 1, pengedar. 2, pengisap. 3, kawin lari di bawah bandar. Lihat Pak. Maka Bu, Pak, jangkit cemas soal isi perut. Allah sudah jamin rezekinya nak tak. Ada di sini Pak Enal, Pak Ketua DPR, rakyat tak mati kelaparan di Maros, ada? Demi Allah saya tidak percaya kalau ada orang Maros mati kelaparan. Kita orang Maros ada namanya Siri. Mas Siri ki kau bali bola tak malupu. Tapi yang mati gara-gara narkoba pasti banyak. Yang mati karena pendarahan hamil di luar nikah pasti ada. Yang mati karena tawuran pasti ada. Itu berarti bukan perut yang jadi masalah buat anakmu, tapi apa? Didiknya. Jangankan kalian yang punya mata, punya tangan, punya kaki, punya otak, apalagi sarjana, mana kau bisa mati kelaparan? Cicak. Noseng jo cicak kah? Ibu-ibu, tahu gitu cicak? Tahu cicak Pak? Apa namakan itu cicak? Apa? Nyamuk. Tenan tamak kalang, ndak masuk akal. Cicak di dinding ji. Nyamuk terbang. Di mana ketemu? Nanda ada terminalnya. Tapi Nabila lagu waktu kecil, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak Nabi bilang cicak lompat ke nyamuk. Polo-polo kasih. Itu Allah Maha Kaya. Jadi tidak usah cemas. Saudaraku bapak-bapak, yang Allah kasih kau rezeki, nikmati itu rezekimu. Pakai kau itu kalau ada uangmu. Beli kau makan. Jangan lupa bersedekah. Soal anakmu ada tonji rezekinya. Jangan sampai investasi beli ruko anakku nanti apa. Kau yakin anakmu hidup? Tapi kalau ada rezekimu, nikmati, pakai, jangan lupa bantu ke masjid. Jangan kau bilang, jami deh sedekah, jami nanti bagaimana anakmu lentongi rezekinya. Yang paling penting buat kalian, didik anakmu, pakai singi pendidikannya. Tidak penting keluar negeri sekolah. Banyak orang saya tahu keluar negeri sekolah pengangguran pulang. Tapi yang penting pakai singi sampai pena. Dia tahu sopan santun ke pamannya. Dia tahu cium tangan. Ngapain dia tinggi sekolahnya kalau dia tidak tahu hormat sama ibunya? Tidak tahu sopan santun sama pamannya. Pamannya itu saudaranya bapaknya yang sekasih sekolah dulu bapaknya. Setelah dia pulang luar negeri, tidak nak hormati orang yang sekolahkan bapaknya. Tidak ada gunanya nak cerdas begitu. Kita dulu kalau pulang kampung ada paman tak datang, dipukul orang kalau tidak datang cium tangannya. Duduk dulu, dengar cerita-cerita diarahkan. Sekarang anak-anak modern, datang omnya, nah buka saja pintunya. Assalamualaikum om, masuk bisa mak game. Tidak ada gunanya nak cerdas begitu. Masih hidup saja dia tidak doakan omnya, apalagi kalau mati. Maka anak yang baik bukan tinggi sekolahnya, tapi bagus akhlaknya. Tapi tidak mungkin anak baik akhlaknya kalau barang haram kau kasih makan. Coba lihat anak-anak guru mengaji. Apa mau nak korupsi guru mengaji? Saya almarhum bapakku guru ngaji. Sampai sekarang tadi malam saya jelaskan ke teman-temanku yang ke kampung. Ini peninggalannya bapakku, warisannya bapakku, tempat mengaji. Sekarang makin banyak. Saya pernah tanya bapakku, kenapa tidak membayar? Nah sekarang anak TKTP membayar. Nah bilang kau kasih gratis saja itu orang, belum tentu mau mengaji. Apalagi kalau disuruh bayar nih. Dulu pernah saya protes bapakku. Kan itu orang tua dulu. Macerak ji, tidak membayar orang tua. Cerak baru mengaji, cerak bawa ayam. Nak dapat ikra, macerak lagi, potong ayam, bawa ki ayam. Tidak dipotong tapi dipotong tali nah. Masih berdarah baru sini dah. Modus. Tuh, naik koran besar, cerak lagi, bawa ayam. Nak dapat koran besar tinggal pertengahan, cerak lagi. Dapat lagi, waliyatalat, cerak lagi, tamai cerak lagi. Pernah saya tanya bapakku, kenapa banyak sekali cerak pak? Apa nak bilang? Ya tona rosarota. Itu kalau guru ngaji, mana dia makan korupsi. Tapi kalau anggota DPR, kontraktor,
Bukan yang di sini, bukan di sini, bukan di sini, bukan orang Maros. Ini ketua DPR bagus tahu. Kau larang anggota DPR, baru kau juga masogok pilkada nu terima jiwane piro. Cilaka. Nah, larang orang korupsi, baru kau ambil uang korupsi. Jangan ketawa, serius kayak ini. Ini yang rusak negara, ini pilkada yang mahal. Coba kalau pilkada tidak beli partai. Coba kalau pilkada tidak minta kau pembeli sarung. Semua orang pintar masuk daftar sarjana politik dari Unaha, sarjana politik dari Jogja. Mereka daftar jadi pejabat. Dia tahu ilmunya. Akhirnya jadi pejabat. Dia urus kok karena dia tahu ilmunya. Ini sekarang jadi pejabat hanya karena banyak uangnya. Akhirnya apa? Enggak nak urus kok. Proyek nak urus. Masih mau kok. Cidda. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, surganya dunia. Punya sahabat yang soleh. Coba, ada mantan pejabat di sini 2 periode, jago. Namanya Pak Ilham Arif Sirajuddin. 10 tahun wali kota di Makassar. Sekarang tenamu. Dulu waktu beliau wali kota, banyak temannya Pak. Datang semua orang. Sekalinya hilang wali kota, terbatas mami temannya. Siapa mami temannya? Das Atlati, Senal Dalle. Ya nggak saya minta teman-teman tak kodong-kodong. Nah tinggal kami kontraktor banaka. Lari ngasem nih. Pernah datang pejabat curhat sama saya. Dia bilang, Ustaz jelek nih dunia di. Kenapa? Waktu masih pejabat kau Ustaz ramena terus rumah. Sekarang ndak ada semua. Saya bilang, Pak, jangankan manusia, kucing. Kucing, tahu kucing? Kucing saja kalau nak tahu tidak ada ikan di rumah, tak mau masuk itu. Maka bersyukur kalian kalau punya teman yang bagus agamanya. Dia akan tunjukkan kamu yang halal. Dia akan tegur kamu ketika salah. Tapi kalau temanmu pencari muka dan proyek, mereka baik ketika ada maunya. Tapi ketika maunya sudah tidak dia dapat darimu, dia akan menjauh. Apa salah berteman anggota DPR? Tidak salah. Tapi siap kau kecewa kalau itu kau jadikan teman sejati. Apa salah berteman bupati? Tidak salah. Tapi kalau itu kau jadikan sandaran utama, hilang jabatannya kau akan kecewa. Tapi jika engkau berteman karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah, kalian akan dirahmati dunia sampai di akhirat. Ada 7 orang dilindungi di padang mahsyar. Satu di antaranya kata Nabi, mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah, bukan karena kekuasaan, bukan karena kekayaan, tapi karena Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebenarnya masih ada 1 lagi, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah penuh ilmu, hikmah, dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita. Semoga tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, terima kasih banyak sudah menyimak tausiah ini sampai selesai. Doa dan harapan saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama kajian penuh ilmu, hikmah, dan manfaat dari guru kita, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga tausiah yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.